Kenapa kau lakukan semua ini? Aku tahu kau tidak menyukainya, tapi apa kau tidak pikirkan nenek sama sekali? Aku tidak melakukan apapun. Yang melakukan semuanya adalah dia. Dialah dalang yang sesungguhnya. Dia merencanakan semuanya. Jadi dia tidak akan tinggal di sini. Dia harus... Dia tidak akan pergi, Alia. Dia harus pergi, Abi. Ayo lihat dia. Dia tidak pantas tinggal di rumah ini. Kau mungkin mengasihaninya karena dia tinggal beberapa hari di sini. Tapi aku tidak bisa memaafkannya. Kalau kau pikir dia tidak bersalah, itu salah. Karena dia sebenarnya tidak punya hak lagi untuk ada di sini. Apa kau sudah lupa kalau kau sudah menceraikannya saat itu? Dia bukan istrimu lagi, Abi. Dia adalah istriku. Dan masih istriku. Karena kami masih belum bercerai. Kau belum bercerai, kau ini bilang apa? Hari itu, kalian berdua menandatangani surat cerai di depan semuanya. Dan ada banyak pengacara di sini. Aku mengenali mereka dengan baik, jadi aku tahu. Itu tidak palsu, jadi jangan rubah keputusanmu. Jangan bilang kalau kau tidak menceraikannya. Kau hanya tahu yang kau lihat, Alia. Cuma itu saja. Tapi kau tidak tahu apa yang terjadi setelah tanda tangan. Aku bertemu dengan pengacara setelah menandatangani. Aku memintanya untuk tidak mencatat sebagai perceraian karena aku butuh waktu untuk mengetahui kebenarannya. Jadi aku tidak membiarkan dokumen itu disimpan untuk persidangan. Kau tidak mungkin melakukannya. Kalau dokumen itu tidak disimpan di pengadilan, lalu di mana? Ini dia dokumennya, Alia. Mereka tidak berarti. Mereka tidak penting. Tapi, api suci itu sangat penting. Aku menikah dengannya di depan api suci. Jadi tepat di depan api ini, aku mengakhiri kebohongan ini. Dan aku tidak pernah main-main. Aku yakin, kalian percaya kami belum bercerai. Sekarang apa kau akan mengatakan kalau dia tidak punya hak untuk tinggal di sini? Alia, lihat dirimu. Sebenarnya ada apa denganmu, Alia? Ada apa? Alia, aku bilang lihat dirimu. Ada apa denganmu? Kau tidak seperti ini sebelumnya. Aku dulu sangat bangga padamu, tapi sekarang aku malu menyebutmu adikku. Aku malu sekali. Kalau ada orang lain yang di posisimu, aku tidak akan segan-segan memberi pelajaran orang itu. Kau membuat kehinaan padanya. Dan moralnya di depan semua publik. Kau sudah keterlaluan, Alia. Jadi sekarang aku ingin kau langsung minta maaf padanya. Minta maaf padanya? Tidak akan pernah. Aku tidak mau. Abi benar, Alia. Minta maaf pada Pragya. Tolong jangan ikut campur, Bibi. Kenapa aku harus minta maaf? Aku kan tidak melakukan kesalahan. Adik dari wanita ini sudah menyakitiku.
Dan sekali lagi, aku sangat yakin dia sudah memantraimu. Aku sangat terkejut kalau kakakku yang sudah mengerti semuanya dan dulu sangat sayang padaku sekarang sudah berubah gara-gara wanita ini. Apa kau tahu kalau moral Alia, wanita cukup. itu... Lihat dirimu sendiri sebelum kau menyebut moral seseorang. Kalau seorang wanita bisa menghina wanita lain di depan semua orang, seharusnya dia malu pada dirinya sendiri. Sudah diam, diam. Tidak. Aku tidak malu pada diriku sendiri. Ya, aku tidak punya malu. Aku tidak punya malu karena dia melakukan semua ini padaku. Alia, percuma saja berdebat. Akui saja kesalahanmu dan... Aku tidak pernah membuat kesalahan, tapi kau yang membuatnya. Kau membuat kesalahan yang besar, Abi. Karena kau sudah membawanya kembali ke dalam rumah ini. Tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukan kesalahan lagi. Dia harus pergi jauh. Alia, Dia harus Alia, pergi. Alia, Dia harus pergi. Alia. Tidak, Abi. Ayo. Jangan pikir kau bisa selamat ya. Kau harus pergi dari sini. Aku pasti akan melemparkanmu keluar. Aku minta maaf, Rachna. Ini kesalahanku. Dan aku tidak pantas untuk dimaafkan. Tapi tolong maafkan aku kalau kau bisa. Aku tahu kebenaran itu pahit. Ya. Merubahmu sebagai seseorang itu tidaklah merubah keadaan. Tidak ada yang bisa kembali seperti semula lagi. Tidak bisa. Tapi aku janji di masa depan, aku tidak akan membiarkanmu. Biarkanmu menderita, Rasna. Kau dan anakmu adalah tanggung jawabku. Aku akan penuhi tugasku. Dan untuk melakukan itu, aku siap melawan keluargaku jika aku harus meninggalkan rumahku. Kau harus mendukungku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak bisa melakukan apapun tanpa dirimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Rasna. Aku mohon beri aku semangat. Abi, biarkan aku ke sana. Aku akan mengusir wanita itu. Jaga sikapmu, Alia. Tidak. Kau tidak akan melakukan semua Aku itu. akan melakukannya. Kenapa tidak? Aku harus melemparnya keluar dari rumah ini. Biarkan aku, Abi. Apa kau sudah gila, Alia? Ya, aku sudah gila. Dan seperti yang aku bilang, aku akan kembali normal hanya setelah dia meninggalkan rumah ini. Jadi tolong biarkan aku ke sana. Alia, dengarkan aku dulu. Abi, aku mau ke Alia, sana. dengarkan aku mau dulu. ke sana, Abi. Alia, Biarkan aku. Alia. Alia. Alia, apa? Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Soalnya hari ini aku harus... Aku tidak pernah menamparmu, tapi hari ini aku melakukannya. Kenapa kau lakukan semua itu? Jangan bicara padaku. Kau bukan lagi kakakku, Abi. Kau bukan kakakku. Kau bukan kakakku. Kakakku menyayangiku lebih dari apapun. Tapi kau menamparku. Kenapa kau melakukannya? Kau bukan kakakku. Kau pasti bukan dia. Alia. Kenapa kau menghentikanku? Ini yang kita inginkan kan, Abi? Kau sangat membencinya dan putus asa padanya. Kenapa sekarang berubah? Hah? Kau tidak pernah menerimanya sebagai istrimu.
Tapi sekarang kau sangat mempercayainya dan kau malah mendukungnya. Aku sangat tahu kau dulu bahkan tidak mau melihatnya. Tapi hari ini kau menamparku karena dia. Kau tega menampar adikmu sendiri. Aku tidak mengerti, Abi. Dia ingin keluar dari rumah ini, tapi kau malah menghentikan dia. Atau jangan-jangan kau sudah punya perasaan padanya. Alia, aku tidak punya perasaan padanya. Siapa yang bilang padamu aku mau ada di sini? Siapa? Kita ingin melemparnya keluar dari kehidupan kita, bukan menghancurkan kehidupannya, Alia. Alia, bukannya aku melawanmu. Aku hanya tidak suka saja dengan caramu, dan gara-gara itu aku sudah membuat kesalahan. Kalau saja kau tidak memaksaku, aku tidak akan pernah mau menikah dengannya. Ya Alia, kau memaksaku, ya kan? Kau mengambil kesalahan tanpa kau pikirkan, dan kau libatkan aku, Alia. Dan semua itu kau lakukan karena kau ingin pura menikah denganmu. Dan aku juga ingin pura menikah denganmu, Alia. Tapi sekarang, apa yang terjadi? Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita anggap itu buruk, tapi sekarang kita mendapatkan yang lebih buruk. Dan kenapa nenek juga harus membayar semua ini? Kenapa kau harus merekam video itu? Jawab aku, Alia. Kau sendiri tahu kan bagaimana itu akan mempengaruhi hidup kita. Bagaimana kita akan menyelamatkan wajah kita dan bagaimana kita akan menghadapi semua orang. Kau tahu kan, nenek akan mulai membenciku. Nenek tidak akan pernah memaafkan aku dan aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Kau tahu ini, Alia. Nenek sangat sayang padanya. Seperti aku sangat sayang pada nenek. Kau harus tahu itu. Tapi kenapa kau lakukan semua ini? Kau juga tahu kan, kalau Pragia meninggalkan rumah ini, maka nenek juga tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Dan aku tidak bisa tinggal di sini tanpa nenek. Aku siap menyerahkan namaku, rumahku, karirku, reputasiku, uangku. Tapi aku tidak akan pernah bisa hidup tanpa nenek, Alia. Kau harus tahu itu. Aku bisa membalas dendam pada seseorang, tapi aku tidak bisa menghancurkan hidup seseorang, Alia. Jadi aku mohon padamu, Alia, tolong kau jangan gila seperti ini. Aku tidak akan menghentikan ini, Abi. Aku sudah membuat keputusanku. Dan aku tidak akan merubahnya. Ini yang disebut akhir kebahagiaan. Aku sudah tahu kalau selama ini kau diperlakukan dengan tidak adil. Pragia, pernikahan bisa merubah seseorang, yaitu suamimu sendiri. Tidak ada yang bisa memisahkanmu dengan Abi. Aku sedih mengetahui kenyataan kalau selama ini kau terus menerima ejekan, tapi kau sabar menerimanya. Tapi bagian terbaiknya adalah kau tidak perlu membuktikan apa-apa. Abi sudah membuktikan kalau kau tidak bersalah di depan semua orang. Kalau Daljit sudah sadar, dia pasti senang mengetahui Abi sekarang membela istrinya sendiri. Sarla, kami benar-benar minta maaf. Aku minta maaf padamu atas nama keluarga. Kami akan melakukan yang terbaik. Aku tidak mau hal ini akan terulang kembali di keluarga kita. Aku minta maaf padamu, Sarla. Ibu. Ya ampun, hampir saja. Tidak bisa kubayangkan apa yang terjadi. Kau benar, kita hampir saja terjebak tadi. Tanu, aku ingin tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita diekspos karena Alia. Alia bisa cerita apa saja pada Abi kan? Dia kan tidak akan mungkin mengusir Alia. Tapi kita berdua ini pasti akan segera diusir dari rumah ini. Diam. Maksudku bukan kau tapi aku. Kau kan belum jadi anggota keluarga. Kau tahu, Abi akan mengeluarkan seseorang dari rumah ini, tapi aku tidak akan dikeluarkan dari hatinya. Aku bisa kehilangan dia untuk selamanya.
Tapi untung saja dia tidak curiga pada kita. Tapi lain kali, kita harus lebih berhati-hati lagi. Hati-hati? Iya, itu benar. Kita harus berhati-hati untuk kedepannya nanti. Aku harus balas dendam. Kenapa aku tidak boleh balas dendam? Kau tahu apa yang sudah dia lakukan padaku? Dia sudah memisahkanku dengan orang yang sangat kusayang. Dia memisahkanku dengan Purap. Kenapa aku tidak boleh balas dendam? Dia pantas menerimanya. Tapi kenapa kau malah ingin aku minta maaf padanya? Aku tidak mau minta maaf. Dia pantas dihukum. Apa kau tahu? Aku sangat ingin menghancurkan hidupnya. Dan kalau diperlukan, Abi, aku akan melemparnya keluar dari hidupmu. Aku akan menghancurkannya karena dia sudah menyakitimu, Alia, dengarkan aku. Abi. Alia, dengarkan aku. Duduklah. Dengar, Alia. Kalau kau melakukan semua ini, apa yang akan kau dapatkan? Kembalilah pada akal sehatmu. Purap tidak akan kembali pada hidupmu. Dia sudah mencintai Bulbul. Ada banyak pria di dunia ini. Aku berjanji padamu, aku akan menemukan seseorang yang lebih baik daripada Purap. Tapi kau harus merubah pikiranmu, Alia. Kau harus bisa melupakannya. Ini adalah solusi dari masalah ini. Mengertilah? Itu bukan solusi, Abi. Itu bukan solusi. Bersama Purap adalah solusi dari semua masalah. Dan kalau ada orang yang mau memisahkanku dengan Purap, maka aku akan menganggapnya sebagai musuhku, Abi. Orang itu adalah musuhku. Hei, Alia. Alia, dengar. Orang itu musuhku. Bagaimana kalau nenek menolaknya? Purap membatalkan pertunangannya denganmu dan nenek tidak menyukainya lagi, Alia. Dia juga tidak akan menerimanya lagi sebagai suamimu, Alia. Jadi kalau nenek tidak mengizinkan kau menikah dengannya, apa kau tidak mau mendengarkan nenek lagi? Iya, tapi ini hidupku. Aku satu-satunya orang yang punya hak untuk mengambil keputusan di dalam hidupku. Aku yang memutuskan siapa yang akan menikah denganku dan siapa yang aku cintai. Ini akan jadi keputusanku. Aku mencintai Purap, tapi kenapa dia tidak mengerti? Aku menginginkan Purap. Dan kalau ada yang akan memisahkanku dengan dia, aku tidak akan menyukainya. Baik itu nenek ataupun kau. Terima kasih banyak, Alia. Karena sudah memberitahuku betapa pentingnya kami untukmu. Terima kasih karena kau sudah memberitahuku bahwa kau sudah cukup menggunakan akal sehat untuk mengambil keputusan dalam hidupmu. Saat memikirkan Purap, aku harap kau tidak lupa kalau kau dan nenek adalah satu-satunya yang bisa membuatku merasa bahagia. Kalian berdua memberiku inspirasi dalam hidupku selama ini. Dan aku sudah bekerja keras dalam hidupku. Jadi aku bisa menyediakan semuanya untukmu dan kau akan mengatakan kalau aku adalah musuhmu, Alia. Apa kau tahu itu? Dan apakah kau akan mengatakan kalau aku adalah musuhmu, Alia? Aku kelaparan beberapa kali, jadi aku bisa memberimu makan. Dan nenek membesarkanmu seperti orang tuamu sendiri. Dia selalu terjaga agar kau bisa tidur dengan nyenyak. Tapi kau mengatakan kalau kami... Ini bukan salahmu, Alia. Sebenarnya ini salahku. Ini salahku dan juga salah nenek. Dan seharusnya kami mau mendengarkanmu selama ini. Aku
Aku harap kau selalu ingat, Alia. Kalau kita berdua selalu bersama dan mengikuti jalan yang sama. Tapi sekarang kau sudah tersesat atau mungkin kau sudah kalah. Kau tidak bisa memikirkan keluargamu lagi. Tapi hanya obsesimu. Dan cinta hanya untuk seseorang yang bernama Purap saja, tidak ada orang lain. Terima kasih, Alia. Untuk membuatku sadar berapa hargaku di matamu.